kita harus mampu melihat alam, melihat rasi bintang untuk jadi rujukan kapan waktunya menanam dan kapan waktunya tidak boleh menanam. Nah, ini kemudian nanti diibaratkan tidak boleh menanam itu karena waktu berkembang biaknya kehidupan yang lain lewat turunnya kungkang. Pengetahuan ini tidak bersifat spekulatif, melainkan hasil akumulasi observasi selama bertahun-tahun yang kemudian dikodifikasi dalam bentuk pepatah, mitos, atau kebiasaan sosial. Jika ditinjau dari perspektif metodologi ilmiah, ilmu Titan memiliki beberapa elemen penting yang sejalan dengan prinsip sains modern. Pertama adalah observasi sistematis. Meskipun tidak terdokumentasi dalam bentuk tertulis formal, masyarakat melakukan pencatatan mental terhadap fenomena yang berulang. Ilmu Titan dapat dilihat sebagai bentuk microdata intelligence atau pengetahuan berbasis data kecil namun kaya konteks. Sementara big data menawarkan skala dan kecepatan, ilmu Titan sendiri menawarkan kedalaman dan sensitivitas lokal. Integrasi keduanya dapat menghasilkan sistem pengetahuan yang lebih holistik dan adaptif. Ilmu Titan dalam tradisi Sunda merupakan sebuah sistem pengetahuan empiris yang berkembang secara turun-temurun melalui proses observasi, pengalaman, dan refleksi kolektif masyarakat. Kata Titan sendiri berasal dari bahasa Jawa Sunda yang berarti memperhatikan secara seksama atau mengamati dengan teliti. Dalam konteks ini, ilmu Titan tidak sekedar praktik kebiasaan, melainkan sebuah metode pengenalan pola yang berbasis pada interaksi manusia dengan lingkungan alamnya. Secara epistemologis, ilmu Titan dapat dikategorikan sebagai bentuk indigenous knowledge system, yaitu sistem pengetahuan lokal yang dibangun melalui pengalaman jangka panjang dan diwariskan secara lisan. Berbeda dengan pendekatan ilmiah modern yang mengandalkan eksperimen terkontrol dan generalisasi universal, ilmu Titan beroperasi dalam kerangka konstekstual, adaptif, dan berbasis lokalitas. Namun demikian, keduanya memiliki kesamaan mendasar, yaitu sama-sama berupaya memahami fenomena melalui pengamatan berulang dan identifikasi pola. Dalam praktiknya, masyarakat Sunda menggunakan ilmu Titan untuk membaca tanda-tanda alam seperti perubahan cuaca, perilaku hewan, posisi bintang, hingga kondisi tanah dan tanaman. Sebagai contoh, kemunculan jenis serangga tertentu atau perubahan arah angin sering dijadikan indikator datangnya musim hujan atau kemarau. Istilah kami, patokan pertanian padi atau kalender pertaniannya tanggal kerti turun wesi, tanggal kidang turun kujang. Tapi ingat, di mana surup kidang turun kungkang. Ini kita harus mampu melihat alam, melihat rasi bintang untuk jadi rujukan kapan waktunya menanam dan kapan waktunya tidak boleh menanam. Nah, ini kemudian nanti diibaratkan tidak boleh menanam itu karena waktu berkembang biaknya kehidupan yang lain lewat turunnya kungkang atau walang sangit yang bau. Itu justru yang diutamakan saudara-saudara yang di kota. Nanti akan didatangi oleh walang sangit. Dan itu harus ingat bahwa hak waktu penggunaan lahan di bumi itu telah selesai bagi manusia. Lahan ini akan digunakan oleh kehidupan selain manusia, yaitu berkembang biaknya serangga dan beranak pinaknya tikus dan kehidupan lainnya, sehingga supaya tidak bentrok urusannya. Pengetahuan ini tidak bersifat spekulatif, melainkan hasil akumulasi observasi selama bertahun-tahun yang kemudian dikodifikasi dalam bentuk pepatah, mitos, atau kebiasaan sosial. Jika ditinjau dari perspektif metodologi ilmiah, ilmu Titan memiliki beberapa elemen penting yang sejalan dengan prinsip sains modern. Pertama adalah observasi sistematis. Meskipun tidak terdokumentasi dalam bentuk tertulis formal, masyarakat melakukan pencatatan mental terhadap fenomena yang berulang. Kedua adalah pengenalan pola atau pattern recognition yang menjadi dasar dalam menarik kesimpulan praktis. Lalu yang ketiga adalah validasi melalui pengalaman kolektif, di mana suatu pengetahuan dianggap sahih apabila terbukti konsisten dalam berbagai situasi.
Dalam praktek konkret, ilmu Titan sangat dekat dengan aktivitas harian masyarakat. Misalnya petani di wilayah Sunda sering mengamati perilaku hewan sebagai indikator perubahan cuaca. Ketika semut mulai memindahkan sarangnya ke tempat yang lebih tinggi, hal ini sering ditafsirkan sebagai tanda akan datangnya hujan lebat. Secara ilmiah, perilaku ini dapat dikaitkan dengan sensitivitas hewan terhadap perubahan kelembaban dan tekanan udara. Contoh lain dapat dilihat pada kebiasaan memperhatikan langit saat senja. Warna langit kemerahan yang cerah sering dianggap sebagai petanda cuaca baik keesokan harinya, sedangkan langit yang tampak kusam atau tertutup awan tebal menjadi indikasi kemungkinan hujan. Fenomena ini memiliki korelasi dengan hamburan cahaya dan kondisi atmosfer yang juga dipelajari dalam ilmu meteorologi modern. Dalam konteks rumah tangga, ilmu Titan juga hadir dalam bentuk yang lebih sederhana. Misalnya orang tua dahulu sering mengingatkan bahwa pakaian yang dijemur pada pagi hari dengan angin sepoi cenderung lebih cepat kering dibandingkan saat udara terasa lembab meskipun matahari terik. Ini menunjukkan pemahaman intuitif terhadap peran kelembaban udara dalam proses evaporasi. Di bidang kesehatan tradisional, ilmu Titan tampak dalam kebiasaan mengenali kondisi tubuh berdasarkan gejala ringan. Sebagai contoh, rasa pegal di persendian yang muncul bersamaan dengan udara dingin sering dihubungkan dengan perubahan cuaca. Walaupun tidak terlalu akurat secara medis, observasi ini mencerminkan hubungan antara kondisi lingkungan dan respon fisiologis tubuh. Selanjutnya, dalam aktivitas pertanian, petani menggunakan ilmu Titan untuk menentukan waktu tanam. Mereka mengamati siklus bulan, curah hujan, serta kondisi tanah. Misalnya, tanah yang terasa lebih gembur dan lembab setelah hujan ringan dianggap ideal untuk menanam padi. Pendekatan ini jika dikaji secara ilmiah berkaitan dengan kandungan air tanah dan kesiapan struktur tanah untuk mendukung pertumbuhan akar. Kami bahkan memiliki kalender 8 tahunan. Nanti dari hitungan waktu tahun pun kita akan tahu bahwa ini karakteristiknya tahun ini tahun hujan, lebih banyak air. Nanti ada tahun kering gitu ya. Ini ada tahun untung, ada tahun rugi, bahasanya ya, kira-kira seperti itu. Tetapi kita harus mewaspadai karena leluhur telah membuat kalender itu dan kita tinggal menggunakan perhitungan-perhitungan itu untuk bersiap menghadapi siklus tahunan yang akan terjadi dan berlangsung. Ilmu Titan memiliki potensi besar dalam mendukung konsep keberlanjutan atau sustainability karena berakar pada hubungan harmonis antara manusia dan alam. Prinsip-prinsip dalam ilmu Titan cenderung mendorong pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana. Dalam konteks pertanian misalnya, petani yang menerapkan Titan biasanya lebih peka terhadap kondisi tanah dan siklus alami, sehingga cenderung mengurangi ketergantungan pada bahan kimia sintetis. Lalu ada pembangunan rumah-rumah tradisional dari kayu dan bambu, bukan tanpa alasan menggunakan material ringan dan lentur. Dalam ilmu fisika modern, kita tahu bahwa saat gempa terjadi tanah bergerak secara tiba-tiba, menghasilkan gaya inersia pada bangunan. Semakin besar massa bangunan, semakin besar gaya yang harus ditahan. Itulah sebabnya bangunan berat lebih rentan mengalami kerusakan serius. Sebaliknya, struktur ringan seperti kayu dan bambu menghasilkan gaya yang lebih kecil saat diguncang. Dan karena sifatnya lentur, mereka tidak langsung patah, mereka ikut bergerak lalu kembali. Dan di sini terbukti bangunan Kampung Naga bisa disebut bangunan tahan gempa ya. Dulu Tasikmalaya ada gempa 7,3 skala liter, digoyang gempa 7, skala liter. Alhamdulillah Kampung Naga tidak ada salah satu pun bangunan yang roboh. Malahan kalau di atas ada 4 bangunan roboh, kalau Cigalontang atas sini ya setengahnya. Namun di antara itu semua terdapat pula keterbatasan dalam ilmu Titan, terutama terkait dengan subjektivitas dan kurangnya standarisasi. Karena bergantung pada pengalaman individu dan komunitas tertentu, hasil pengamatan dapat berbeda antar wilayah. Selain itu, perubahan lingkungan yang cepat akibat modernisasi dan perubahan iklim global turut mempengaruhi akurasi prediksi berbasis Titan. Fenomena yang dahulu konsisten kini menjadi lebih sulit diprediksi karena adanya variabel baru yang tidak tercakup dalam sistem pengetahuan tradisional. Dan disinilah muncul urgensi untuk mengkaji ulang ilmu Titan dalam konteks masa kini. Seperti misalnya pendekatan interdisipliner yang menggabungkan ilmu antropologi, ekologi, dan klimatologi dapat menjadi jembatan antara pengetahuan tradisional dan sains modern. Namun tentunya data empiris dari ilmu Titan dapat digunakan sebagai baseline dalam penelitian perubahan iklim lokal. Dan sebaliknya, teknologi modern seperti satelit dan sensor cuaca dapat membantu memverifikasi dan memperkaya pemahaman tradisional tersebut.
Dalam era modern yang ditandai oleh dominasi teknologi dan data besar atau big data, ilmu Titan dapat dilihat sebagai bentuk micro data intelligence atau pengetahuan berbasis data kecil namun kaya konteks. Sementara big data menawarkan skala dan kecepatan, ilmu Titan sendiri menawarkan kedalaman dan sensitivitas lokal. Integrasi keduanya dapat menghasilkan sistem pengetahuan yang lebih holistik dan adaptif. Ilmu Titan juga relevan dalam kajian kognitif dan psikologi. Kemampuan manusia untuk mengenali pola dari pengalaman terbatas merupakan salah satu fungsi dasar otak yang kini banyak diteliti dalam bidang cognitive science. Dalam hal ini, ilmu Titan dapat dipahami sebagai manifestasi budaya dari kemampuan kognitif tersebut yang diperkaya oleh nilai-nilai sosial dan lingkungan. Namun demikian, tantangan utama dalam pelestarian ilmu Titan adalah proses transmisi antar generasi. Modernisasi dan urbanisasi menyebabkan berkurangnya interaksi langsung dengan alam, sehingga generasi muda cenderung kehilangan konteks untuk memahami dan menerapkan pengetahuan ini. Oleh karena itu, diperlukan upaya dokumentasi dan revitalisasi, baik melalui pendidikan formal maupun media digital. Ilmu Titan Sunda bukan sekedar warisan budaya, melainkan sebuah sistem pengetahuan yang memiliki relevansi ilmiah dan praktis di masa kini. Dengan pendekatan yang tepat, ilmu ini dapat berkontribusi dalam menjawab berbagai tantangan global, mulai dari perubahan iklim hingga keberlanjutan lingkungan. Alih-alih dipandang sebagai pengetahuan kuno yang usang, ilmu Titan justru dapat menjadi sumber inspirasi untuk mengembangkan paradigma baru yang mengintegrasikan kearifan lokal dengan sains modern.